Halo teman-temannya Furi, ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun. Dan kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan saya sekaligus perkenalan Miyah terhadap kalian semua ya. Jadi ceritanya nanti bakalan Kak Furi paparkan di sini pada saat Kak Furi dan juga Miyah berkunjung ke Kebun Raya Bogor. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di YouTube channelnya Furi Harun ya. Sebelum kita memulai sesi cerita ini, Kak Furi sekali lagi mengingatkan bahwa kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang Kak Furi sampaikan hanyalah merupakan sharing dari cerita dan juga pengalaman Kak Furi sebagai seorang indigo medium interdimensional ya. Oke, yang pertama asal muasal boneka Miyah. Nah, jadi bonekanya sendiri ini merupakan buatan dari doll artis Probolinggo yaitu Funky Doll Master. Nah, dan ini juga merupakan hadiah ulang tahun dari Melanie Wibowo yang mungkin pada saat itu Melanie ingin memberikan saya boneka yang modelnya belum ada yang saya punya gitu. Dan saya memang belum memiliki boneka dengan model pakaian kimono Jepang tetapi make upnya itu pink gitu ya, karena Kak Furi juga seneng yang cantik gitu kalau boneka. Nah, jadi ini merupakan hadiah. Lalu yang kedua, arti dari nama Miyah. Jadi setelah bonekanya datang ya, tidak serta-merta langsung ada isinya. Jadi ini juga Kak Furi baru berkenalan dengan Miyah sendiri ya, karena Miyah ini merupakan salah satu sahabat dari teman arwahnya Kak Furi. Jadi menurut teman arwahnya Kak Furi, ada salah satu temannya yang juga sudah meninggal di tahun 1940-an ya, udah lama dan merupakan keturunan dari Jepang. Nah, pada saat sebelumnya, teman arwahnya itu sempat bermain ke tempat Kak Furi, tapi dia belum mau untuk tinggal. Nah, setelah ada boneka Miyah ini, yang penampilannya memang seperti gadis Jepang, tetapi matanya nggak terlalu sipit ya, jadi masih ada blasteran Indonesia, dia merasa cocok dengan boneka Miyah ini. Dan arti kata Miyah adalah berasal dari kuil yang suci, di mana soul atau spirit dari boneka Miyah ini sendiri senang sekali berdoa dan anak yang sangat baik. Lalu sekarang Kak Furi mau bertanya nih sama Miyah. Mami mau tanya nih sama Miyah. Miyah mau cerita nggak sama teman-teman di sana tentang masa lalunya Miyah, meninggalnya kenapa? Oh, nggak mau. Ya udah, kalau memang nggak mau, Kak Furi nggak bisa share di sini karena ada beberapa spirit yang memang senang bercerita tentang masa kehidupannya mereka dulu. Ada juga yang tidak ingin diceritakan. Yang paling penting adalah didoakan aja karena yang mereka butuhkan hanyalah doa dari kita semua sehingga mereka akhirnya bisa pulang ke Tuhan ya. Lalu alasan Miyah mau diajak ke Kebun Raya Bogor. Alasannya apa? Jadi Miyah ini sendiri karena tinggal di tahun hidup di tahun 1930-an, dia bilang ya. Dia meninggal itu tahun 1940-an. Dia nggak ingat terlalu jelas tahunnya apa 1941 apa 1942. Yang jelas dia mulai lahir di 1930-an. Dan dia bilang pada saat itu memang banyak sekali tentara-tentara ya, baik dari Jepang maupun dari Belanda, jadi masih peralihan gitu. Jadi Kebun Raya Bogor ini mengingatkan dia terhadap masa lalu karena di sana juga banyak sekali sesuatu yang berhubungan dengan sejarah di masa lalu. Jadi dia mau diajak ke sana gitu. Karena Kak Furi juga mengajak Miyah kebetulan, jadi waktu itu Kak Furi ke Kebun Raya Bogor, tujuannya adalah berkunjung di momen Ramadan ini ke Ibu Ratu Galuh Paku Alam. Jadi buat kalian yang belum tahu ya, Ibu Ratu Galuh Paku Alam ini siapa? Beliau adalah istri kedua dari Prabu Siliwangi.
Jadi disebut sebagai Ibu Ratu Bumi ya, ratu yang menyertai semua keberkahan, keselamatan yang ada di bumi. Nah beda sama Ibu Kanjeng Ratu, itu Ibu Ratu di lautan seperti itu. Dan tujuannya hanya sekedar untuk bersilaturahmi, untuk nyekar dan juga berdoa, tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Karena dimanapun kita memijakan kaki ya, di situ kita juga harus mengenal, kita juga harus izin terhadap segala sesuatu yang kita lakukan meskipun beliau sudah tidak ada gitu. Jadi di makam Ratu Galuh, Mia, apa yang Mia rasakan? Ya menurut Mia meskipun dia belum mengenal secara Ratu Galuh itu siapa, tetapi dia merasa nyaman, dia bilang, dan di sana juga ada banyak sekali orang, arwah yang menyerupai orang-orang di zaman Mia hidup dulu gitu, tetapi mereka nggak mau Mia tanya gitu ya. Jadi waktu itu Mia sempat nanya, mami orang itu kok ditanya diem aja. Ya saya bilang mereka sudah menjadi arwah. Mungkin kalau memang tidak ada keperluan, tidak ada kepentingan, ya mereka juga nggak mau ditanya-tanya seperti itu. Jadi banyak yang mirip pada zaman kamu hidup dulu ya. Ya. Lalu apa saja yang dilakukan Mami Furi dan Mia di makam Ratu Galuh? Nah, Mami Furi di sini mau menceritakan bahwa Mami Furi waktu itu pergi bersama anaknya Mami Furi yang perempuan, dan dia juga bawa bonekanya dia, nama bonekanya dia itu Cia gitu. Nah karena ini pertama kalinya Mami Furi ngajak Mia jalan-jalan gitu, supaya dia nggak ngerasa kesepian, maka anaknya Mami Furi juga bawa Cia, jadi mereka bisa ngobrol bareng gitu, di jalan kita juga bareng-bareng gitu. Nah yang kita lakukan adalah berdoa ya, kita berdoa di makam, kita juga sama-sama menikmati pemandangan ya, mungkin ada beberapa serpihan di masa lalu yang ingin Mia ingat, ingin Mia juga nostalgia gitu, supaya dia lebih mengerti bahwa sebenarnya sekarang dia udah nggak ada, ini udah tahun 2021 dan memang seharusnya sudah pulang ke Tuhan gitu. Nah lalu Mami mau tanya nih, Mia bahagia nggak sih Mami Furi ajak Mia berkunjung ke Ratu Galuh? Awalnya dia bilang dia tidak terlalu merasa nyaman. Karena apa nggak nyaman? Karena takut ada harimau gitu. Jadi memang harimau dari Eyang Prabu Siliwangi ini adalah sosok yang selalu menjaga dimanapun, apakah itu ada patilasannya atau itu ada makam istrinya atau makam anaknya, selalu ada harimau putih. Jadi awalnya dia nggak nyaman karena dia takut gitu, takut harimaunya marah. Waktu itu Mami bilang, udah tenang aja, pokoknya Mia sama Cia sama Mami kita semua kesini tujuannya baik, mau mendoakan, kita juga sudah ditunggu di sini, jadi tidak perlu khawatir akan diserang oleh harimaunya. Dan ternyata harimaunya baik kan, harimaunya baik, cuman kaget aja karena seperti yang ngedatengin kita, padahal sebenarnya datangnya itu bukan marah tetapi menyambut seperti itu ya. Lalu di tempat meditasi ya, jadi setelah dari makam Ratu Galuh Paku Alam, ada di sebelahnya juga merupakan makam dari Panglima Perangnya Prabu Siliwangi, namanya Mbah Jepra dan juga Mbah Baul ya. Kita juga nyekar makam di situ, berdoa juga. Lalu terakhir kita ke lokasi keluar dari makam, lalu ada makam anaknya Ratu Galuh yang bungsu, namanya Solendang Galuh Pakuan. Jadi posisi makamnya memang sedikit berbeda, ada di tanjakan. Nah setelah berdoa di makam Solendang Galuh Pakuan, kita lalu ke sebuah tugu yang dikenal sebagai Tugu Soekarno, karena menurut sebagian orang di situ dulu Pak Soekarno ya, mantan Presiden Republik Indonesia, suka mengadakan atau melakukan meditasi. Dan di sana agak di atas ya, di situ memang suasananya sangat tenang, sangat damai, di bawah pepohonan yang rindang gitu. Jadi kalau Mami Furi sama sekali tidak merasakan ada energi yang negatif atau ada makhluk-makhluk jahat, justru merasa sangat senang sekali ada di tugu tersebut gitu. Nah di tempat meditasi tersebut apa yang Mia rasakan? Ya Mia tuh merasa bahagia katanya di situ karena dekat dengan alam,
dekat dengan sesuatu yang sepertinya jauh dari hiruk pikuk gitu. Dan dia juga merasa lebih tenang gitu, dan lebih merasa bahwa oh iya, saya harusnya juga berdoa, saya juga harus menjadi arwah yang baik gitu, karena semuanya juga mendoakan Mia dengan baik. Seperti itu sih ya. Padahal sebenarnya kalau Mia secara pribadi kan nggak kenal ya, nggak kenal sama Pak Presiden gitu, dan di situ juga tempatnya benar-benar hening, kosong gitu, hanya ada bawah pepohonan aja. Jadi buat kalian yang pengen meditasi di situ nggak perlu takut ya, yang penting kalian menyampaikan doa gitu. Jadi meditasi bukan melakukan sesuatu hal atau ingin mengambil sesuatu ya, karena ada juga beberapa orang yang ingin mendatangi tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan sesuatu, mengambil mustika, mengambil barang atau apa gitu. Kita tidak, kita hanya ingin berdoa, meditasi, berterima kasih kepada Tuhan, serta berterima kasih kepada alam dan juga semesta gitu. Lalu ya, lokasi selanjutnya adalah Jembatan Merah. Jadi untuk kalian yang belum tahu tentang mitos Jembatan Merah, bahwasanya banyak sekali pasangan-pasangan, baik itu suami istri atau pasangan yang masih berpacaran, pada saat mereka melakukan foto di Jembatan Merah, maka hubungan cintanya bakalan kandas gitu. Percaya atau tidak, mitos ini sudah dipercaya oleh banyak sekali orang, dan memang kenyataannya banyak orang yang putus ya. Terlepas dari apakah memang mereka sebelumnya sudah bermasalah, kebenaran aja kali gitu kan foto di situ. Tetapi yang menarik di sini adalah Kak Furi selalu ingin membina hubungan yang baik dengan Noni Belanda di Jembatan Merah. Nah, sebelumnya Kak Furi juga pernah mendapatkan cerita ya dari beberapa teman-teman yang memang pernah jaga di sana pas pampres ya, atau juga dari reporter Trans yang suka ngeliput ke sana, bahwasanya banyak sekali ya anak-anak muda terutama yang suka digangguin sama Noni Belanda ini. Sekedar flashback aja kenapa Noni Belanda ini sangat melegenda di situ. Jadi zaman dulu ya ada seorang Noni Belanda yang jatuh cinta terhadap orang pribumi. Kulitnya coklat-coklat gitu ya. Jadi dia tuh seneng banget sama pribumi gitu. Tetapi cintanya tidak direstui oleh orang tuanya, dia yang seorang menir. Akhirnya karena dia frustasi, dia memutuskan untuk loncat dari Jembatan Merah, lalu memutuskan untuk bunuh diri. Nah, mulai saat itu ya jembatan ini dikenal angker, dan dikenal juga mitosnya bahwa si Noni Belanda ini tidak pernah bahagia kalau melihat ada pasangan yang lagi mesra banget foto-foto, karena dia merasa bahwa saya nggak terima, saya nggak bahagia nih, cinta saya dulu tidak direstui gitu, jadi kalian juga nggak boleh bahagia. Nah, itu kira-kira ceritanya. Tetapi kalau Kak Furi ya, emang sih kalau ngelihat Noni Belanda ini, maaf Noni ya, memang agak-agak serem, agak-agak creepy gimana gitu ya mukanya. Tetapi karena kita sudah berkomitmen untuk berteman baik ya, Kak Furi juga udah beberapa kali datang ke sana, baik penelusuran di dimensi lain maupun dengan beberapa stasiun televisi. Nah, Kak Furi selalu bawain dia mawar merah. Dan kemarin karena mawar merahnya dibagi dua dengan anaknya Ibu Ratu Galuh, maka Mami Furi kasih dia mawar 3. Tetapi dia cukup nice, dia bilang, Furi kamu sudah janji mau kasih saya mawar, mana mawarnya? Jadi Kak Furi hanya menyimpan mawarnya di agak ke depan, jadi nggak ke jembatannya banget, karena memang jembatannya udah tua, takutnya jatuh ke bawah gitu, ke sungai gitu. Tetapi yang menarik di sini adalah si Noni Belanda ini stay nungguin di atas Jembatan Merahnya, karena dia juga nggak berani terlalu dekat ke tempatnya Eyang Prabu Siliwangi karena ada harimau putih gitu. Jadi untuk kalian yang penasaran, di Kebun Raya itu depan-depanan ya Jembatan Merah sama makamnya Ratu Galuh itu cuman nyebrang aja. Jadi mereka kayak punya batasan wilayah sendiri, dan si Noni ini nungguin Mami Furi selesai meditasi, nungguin selesai ke makam untuk dikasih mawar merah. Jadi buat Mami Furi, sosok Noni ini
ya baik lah ya. Meskipun agak-agak sedikit creepy dan seneng jahil, tapi dia bilang dia cuman seneng jahil sama cowok, terutama yang kulitnya coklat gitu. Jadi kalau misalnya kalian kulit-kulitnya putih nggak usah terlalu worried ya, tapi yang coklat-coklat nih bisa main ke Jembatan Merah nanti. Oke. Lalu menurut Mia nih, sosok hantu Noni Belanda itu baik nggak sih? Oh, aku takut katanya Mami gitu. Dia galak, jutek gitu. Nggak tahu mungkin kalau sama Mami udah berteman, tapi kalau sama Mia sama Cia tuh jutek gitu. Jadi lucunya si Cia sama si Mia ini ya, pada saat di makam Ratu Galuh mereka yang awalnya takut harimau tetapi jadi enjoy, jadi senyum gitu ya. Tetapi pada saat ke Jembatan Merah mereka tuh kayak megangin, kayak takut banget karena memang si Noni Belanda ini agak-agak unik ya. Kalau Mami Furi bilang dia bukannya jahat atau apa ya, tetapi dia itu unik gitu. Kadang dia memang suka menjadi sosok yang nyebelin, dia suka ganggu-gangguin cowok, tapi dia juga kadang suka kayak ngegoda-godain atau ngebully hantu-hantu yang masih kecil gitu, kayak hei sana kayak gitu. Padahal sebenarnya kan Mia sama Cia cuman ikut Mami aja gitu. Jadi Mia nggak happy, dia nggak mau kalau ketemu sama Noni Belanda itu lagi. Oke. Lalu setelah dari Jembatan Merah, Mami Furi juga menyempatkan diri mengambil air di sumur Karomah ya. Nah, sebetulnya untuk kalian yang penasaran, kenapa sih dan bagaimana sih sejarah sumur Karomah? Jadi menurut sejarah, menurut mitos yang berkembang, sumur Karomah ini dijaga oleh Aki dan Nini, kakek dan nenek yang sudah lama banget ada di situ. Jadi sumur ini merupakan sumur yang tidak pernah kering, tidak pernah habis airnya meskipun sedang tidak musim hujan gitu. Dan airnya dipercaya ya, atas izin Allah semuanya ya, dipercaya bisa menghilangkan energi-energi negatif, bahkan bisa membuat penampilan seseorang jauh lebih muda. Nah, buat kalian yang penasaran, yang tinggal di Bogor ataupun nggak terlalu jauh dari Bogor nih, pengen awet muda, misalnya kalau treatment perawatan kan sekarang agak lumayan mahal nih ya harganya. Kalian bisa datang ke sumur Karomah. Tetapi syaratnya yang pertama adalah membaca salawat 3 kali dan juga mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum, almarhumah, nenek dan kakek yang ada di sana, lalu diambil airnya. Jadi di situ ada tulisan dilarang mandi karena dulu ya banyak sekali orang mandi di sana, jadi tidak diizinkan karena itu kan lokasinya dekat dengan istana presiden gitu. Jadi dekat juga dengan situs sejarah. Jadi hanya boleh mengambil air. Jadi untuk kalian gayungnya udah ada ya, di situ disediakan, kalian bawa botol yang kosong. Nanti sampai di rumah airnya bisa diusapkan ke wajah ataupun langsung diminum. Pasti auranya langsung glowing ya. Dan di sana juga bukanya cuman jam 10 pagi kalau nggak salah sampai jam 4 sore. Jadi kalian nggak bisa datang malam-malam atau terlalu pagi. Lalu selama perjalanan bersama Mami nih dan juga anak perempuannya Mami serta Cia, Mia paling suka sama siapa? Oh, kalau kata Cia, anaknya Mami, kakak nggak pernah nanya katanya. Dia itu sebenarnya bukan jutek gitu, tapi dia emang nggak bisa lihat Mia. Jadi kalau nggak lihat kan susah ya mau nanya ntar gimana gitu. Jadi menurut dia anaknya Mami nggak pernah nanya, jutek. Tapi kalau sama Cia asik katanya gitu. Cia tuh lucu, terus makannya banyak, pipinya gede banget katanya gitu. Jadi kalau anaknya Mami punya makanan, yang ngabisinnya Cia. Jadi anaknya Mami tetap langsing, Cianya yang gede. Nah, Mami juga pengen kalau kayak gitu. Mami makan banyak tapi Mami langsing gitu, kayak Cia gitu. Kamu bisa nggak kayak Cia? Jadi setiap Mami makan, kamu yang gendut. Bisa? Oh ya udah, coba nanti kita ikutin ya. Bulan-bulan selanjutnya apakah berat badan Mami Furi bisa turun gitu. Kalau turun berarti Mia bantuin makan ya. Kesan-kesan Mia terhadap Cia apa? Lucu, rame, bulet, penghibur, dan senang makan. Tapi aku suka sebel katanya kalau di sini lagi bagi-bagi es krim. Kan kata Mami, ayo makan es krim ya, es krimnya dibagi-bagi ya, nggak boleh rebutan.
Tapi Cia suka ngabisin katanya. Jadi yang lain pada diem aja, yang bule-bule, boneka-boneka bule di atas pada diem katanya. Dasar boneka anaknya mami ngabisin es krim gitu. Oh jadi kamu makannya banyak ya Cia ya? Ya udah nanti Cia dikasih sedikit dikasih satu aja biar nggak ngabisin yang lain. Beda berarti kalau Cia. Nah terus apakah Mia suka dengan teman-teman di sini? Ada yang suka, ada yang enggak katanya, ada yang galak. Yang galak siapa yang galak? Oh yang galak itu, yang galak yang di atas katanya. Shh, gitu katanya, kayak suaranya kayak ular gitu. Oh sebenarnya baik, cuman mungkin belum kenal aja karena ini Jepang itu ya dari sumur Bandung jadi belum kenal, jadi dia takut sama itu. Oke, terus kalau yang lain baik-baik, tapi Cika gitu baik, ya nggak ada masalah katanya, yang lain baik. Nah, apa yang ingin Mia sampaikan kepada teman-teman sesama anak asuh di sini? Jadi kalau kata Mia, untuk teman-teman di sini ya, karena kita dikasih tempat tinggal sementara sama mami, mau yang mami asuh sendiri, mau yang mami open adopsi ke orang lain, semuanya harus bersyukur, harus menjadi arwah yang baik supaya kita bisa mencapai tujuan kita semuanya untuk pulang, kayak gitu. Ya karena masih suka ada aja yang pengen nakal-nakal, udah nggak mau di rumah Mami Furi banyak aturan gitu. Ya sudah silahkan, Mami Furi sama sekali tidak ingin mengikat arwah ya. Kamu harus tinggal di boneka ini, kamu harus baik, kamu harus nurut, enggak gitu. Jadi kalau memang mereka nggak betah silahkan mereka pergi gitu, karena kalau di sini memang semuanya anak asuh ya, anak asuh nggak disuruh ngapa-ngapain, diasuh aja, didoain supaya mereka bisa kembali pulang ke Tuhan bareng-bareng gitu. Ada yang nggak suka ya silahkan gitu. Jadi menurut Mia harus banyak bersyukur ya, mudah-mudahan kita semua bisa pulang gitu ya, nggak mencelak-mencelok di mana-mana atau dimanfaatin sama orang-orang dengan tujuan yang tidak baik. Lalu pesan-pesan Mia terhadap penonton apa? Pesan-pesannya terhadap yang nonton ya, berbuat baik selama hidup, jangan menyakiti orang, jangan egois katanya. Apalagi kalau kalian menyakiti orang sampai orang tersebut meninggal, karena belum tentu orang tersebut akan menerima perlakuan kalian, kayak gitu. Jadi selagi hidup ya coba untuk kurang-kurangin menyakiti orang dan menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Karena Mia dulu mungkin meninggalnya karena disakiti oleh orang juga gitu ya. Tapi karena dia nggak mau cerita secara detail, mungkin nanti di next episode dia mau cerita, ya kita open ceritanya. Tetapi kalau dia masih belum, pesan-pesannya cuma itu aja. Keluarga disayang. Ya di sini juga anak-anak asuh semuanya tidak ada yang berkompetisi, nggak ada yang aku harus harus lebih disayang, aku nggak disayang atau apa, semuanya sama posisinya. Supaya ada yang gantian juga, kalau nemenin mami ngeramal kan kasihan, Cika juga capek. Oh kata Mia aku nggak bisa ngeramal kayak Cika gitu. Ya udah, ya wis itu tadi teman-teman cerita tentang Mia ya. Seorang anak peranakan Jepang Indonesia, jadi blasteran ya, cantik, baik, yang sudah menceritakan pengalamannya bepergian bersama mami ke Kebun Raya Bogor. Jadi buat kalian yang ingin mengajak spirit dolls-nya, boneka arwahnya ke tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat kayak makam atau apapun, silahkan diajak ya, tidak masalah. Yang penting bonekanya, spiritnya, sama kita dipandu untuk senantiasa tahu tata krama, izin, pamit di sana, dan juga berdoa, karena itu yang paling penting ya. Kita akan ketemu lagi di sesi boneka Furi Harun selanjutnya ya. Untuk kalian semua silahkan ditunggu komentarnya yang mau nanya-nanya seputar masalah Mia ataupun masalah sumur Karomah gitu. Apakah Mami Furi merasa jauh lebih muda setelah ke sumur Karomah? Iya sih ya, mungkin ya beda-beda tipis lah antara sumur Karomah sama treatment ya, treatment di Dermaster mungkin beda-beda tipis.
Tapi dua-duanya sama-sama bermanfaat ya. Oke teman-teman, semuanya have a nice day and see you di episode selanjutnya. Bye-bye.